Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum radhiyallahu ankum ila anqal wa sunnah lil ghuslil wajib. Kita akan membahas tentang kesunahan mandi. Kemarin sudah kita baca tentang furudul ghusli yang ada dua, niat dan meratakan air ke semua badan bagian luar, termasuk rambut semua luar dalam. Nah, sekarang kita memasuki pada kesunahan mandi. Dalam kitab ini beberapa hal yang disunahkan ketika kita mandi. Apakah itu mandi wajib atau mandi sunnah? Nanti kita baca bersama-sama yang dijelaskan oleh muallif kita Fathil Mu'in ini. Wa sunna lil ghuslil wajib wal mandub. Lan den sunataken lil ghusri krana adus al wajibi kang wajib wal mandubi lan adus kang sunnah. Disunahkan ketika kita mandi wajib atau mandi sunnah. Mandi wajib sebagaimana diketahui kemarin penyebab-penyebabnya menjadikan wajib mandi diantaranya haid, junub, nifas, ya. Berhubungan suami istri. Nah, ini semuanya yang disebut dengan mandi wajib atau mandi besar lah. Selain mandi besar juga ada beberapa hal yang disunahkan ketika kita mandi sunnah. Mandi yang sunnah itu sebagaimana kita ketahui seperti mandi Jumat, mandi untuk mendatangi pertemuan, ya, mandi untuk macam-macam, nanti ada al-aghsal al-masnunah. Nah, ini kita akan bahas kesunahan mandi itu apa saja. Baik itu mandi wajib atau mandi sunnah. Wa sunnah apa sing disunatakan tasmiyatun maca bismillah. Uli maca bismillah awalahu dalam kawitane ghusl. Yang pertama disunahkan membaca bismillah. Ini sudah tidak asing lagi karena segala perbuatan yang disyariatkan atau diperhatikan oleh syara, dianjurkan oleh syariat, itu hendaknya dimulai dengan baca bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Fi riwayatin fahuwa aqta' wa fi riwayat fahuwa ajdam. Nah, ini termasuk daripada baca bismillah. Seperti juga wudu dan lain-lain yang disunahkan atau disyariatkan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pembaca bismillahirrahmanirrahim itu pada awal-awal atau pertama kita melakukan mandi. Tetapi harus diingat, kalau mandinya di kamar mandi yang tidak ada, yang bukan merupakan WC lah istilahnya, buang air besar. Tapi kalau mandinya di WC misalnya, ya jangan baca bismillah. Bismillah cukup di hati saja atau ketika mau masuk WC itu. Jadi harus diperhatikan karena ketika kita masuk WC kamar mandi yang ada tempat buang air besarnya itu tidak boleh atau tidak layak untuk membaca Al-Qur'an atau membaca Asma A'zam ya di situ itu, maka harus diperhatikan. Tapi kalau mandinya di kamar mandi yang khusus tidak ada WC-nya, maka ini disunahkan membaca bismillah. Oleh karena itu dahulu zaman Rasulullah mandi itu tempat mandi ada sendiri.
Nah, tempat mandi ada sendiri dan tempat buang air itu ada sendiri. Jadi masing-masing punya tempat sendiri sehingga ketika mandi itu membaca bismillah ya disunahkan karena memang tempatnya bukan tempat untuk buang air. Tapi kalau tempatnya tempat buang air yang dibuat mandi ya jangan baca bismillahnya di hati aja atau baca bismillahnya seperti biasa ketika kita mau masuk kamar mandi. Ini harus diperhatikan. Wa izalatu qazarin lan ngilangi kotoran, tohirin kang suci. Jadi juga disunahkan kita menghilangkan kotoran yang suci. Kan ada kotoran yang najis, ada kotoran yang suci. Nah, kotoran yang suci sekalipun itu kita disunahkan untuk menghilangkannya, membersihkannya dahulu. Dihilangkan. Ya, izalatul qadar itu. Supaya nanti menjadi bersih lah istilahnya. Jadi bersih, jadi hilangkan semuanya itu termasuk bagian daripada kesunahan mandi. Mandi wajib atau mandi sunnah. Dihilangkan kotoran-kotoran yang suci. Kotoran yang suci contohnya seperti apa? Contohnya ini dicontohkan kotoran yang suci, kotor tapi masih suci. Hukumnya itu suci meskipun kotor tapi suci. Atau reget kotoran tapi suci. Contohnya seperti kamaniyin, koyo dene mani, wa makhatin lan umbel. Nah ini mani suci menurut mazhab kita Syafi'i. Tetapi disunahkan ketika kita mandi untuk menghilangkannya meskipun suci tapi itu dianggap kotor. Dianggap kotoran yang harus dihilangkan atau disunahkan untuk menghilangkannya, membersihkannya. Begitu juga makhat itu ingus ya, ingus itu juga suci tapi kotor karena apa? Karena menjijikan. Ya, karena al-qazar itu sesuatu yang menjijikan. Jadi itu namanya qazar. Jadi kayak kotoran itu ya sesuatu yang menjijikan, mani juga menjijikan tapi suci. Nah, oleh karena itu tetap disunahkan untuk menghilangkannya ketika kita mandi. Kemudian ingus juga dibersihkan semuanya meskipun suci. Ingus itu suci, tetapi itu adalah kotoran atau apa hal yang menjijikan, tetapi hukumnya suci. Artinya meskipun apa ada ingus misalnya kita sholat tetap sah karena suci. Atau sarung yang kita buat sholat misalnya atau apalah pakaian di situ ada maninya. Murni mani ya, maka atau murni sperma, maka sholatnya sah. Kenapa? Karena itu bukan najis, yang tidak boleh itu najis, akan tetapi tetap disunahkan untuk menghilangkan. Karena itu dianggap hal yang menjijikan atau kotoran. Maka sunnah untuk menghilangkannya. Wa najisin, dan kotoran yang bersifat najis. Kalau tadi suci seperti mani dan makhat, mani dan ingus. Ada juga kotoran yang sifatnya najis. Kalau sudah barang tentu harus dihilangkan. Kalau dibawa sholat gak sah. Atau badannya itu ada najisnya maka tidak sah. Dan itu ketika mandi disunahkan juga untuk menghilangkannya. Contohnya seperti apa kotoran yang najis ini? Kamadhiin, kalau ini madhi. Madhi sudah pernah dijelaskan dahulu. Ada 3 hal yang keluar dari kemaluan, yaitu ada mani, ada madhi, ada wadi. Nah ini madhi yang tadi 3 itu mani, madhi, wadi itu yang keluar, tapi 1 saja yang suci, yang 2 ini najis. Yang suci adalah mani, yang najis adalah madhi dan wadi. Nah keduanya ini najis. Karena najis maka harus wajib dihilangkan. Tetapi ketika kita mandi itu hanya disunahkan untuk menghilangkan disunahkannya. Tetapi tetap karena namanya najis itu harus dihilangkan. Tetapi ketika mandi itu harus dibersihkan semua. Ini merupakan kesunahan. Tapi secara spesifik kalau yang namanya najis itu harus dihilangkan. Meskipun mandi atau tidak mandi. Tapi kalau pas mandi itu kan lebih spesifik menghilangkannya itu pas ketika mandi, maka hukumnya sunnah gitu. Yang najis itu.
Tapi kalau meskipun nggak najis, nggak dalam mandi, malah hukumnya wajib untuk menghilangkan najis. Maka inilah perbedaannya kenapa ulama menjelaskan bahwa ketika mandi kita menghilangkan kotoran, baik kotoran yang bersifat suci atau kotoran yang bersifat najis. Dua-duanya hukumnya sunnah. Ini kalau ketika kita mandi. Tapi kalau ketika kita tidak mandi, ya beda lagi. Najis wajib dihilangkan. Dihilangkan. Wajib dihilangkan karena tadammuh bin najasah itu nggak boleh. Atau talatuh bin najasah itu tidak boleh, kita bergumul dengan najis itu tidak boleh. Apalagi najisnya kalau ada penjelasan bahwa yang tidak boleh bergumul dengan najis itu adalah najis yang basah. Kalau najis yang kering misalnya dan itu ternyata tidak digunakan apa-apa, maka tidak haram. Jadi kalau kita tadommuh atau talatuh dengan najis yang basah, maka tidak boleh. Tidak boleh, hukumnya haram, dilarang keras. Ini ulama fikih menjelaskan demikian. Nah ini kalau misalnya ada kotoran yang najis atau kotoran yang suci, tetap ketika kita mandi disunahkan untuk menghilangkannya. Seperti madi, makanya dicontohkan madi. Madi ini kan biasanya kalau orang keluar mani itu biasanya madi dulu misalnya, karena keluarnya madi itu kan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yaitu ketika keluarnya itu ketika datang syahwat yang tidak sempurna, maka keluarlah madi, itu ada cairan itu yang keluar, itu namanya madi dan itu najis. Wa ing kafa senajan cukup lahuma krono hadas lan qadzar apa waslatun basuhan wahidatun kang siji. Walaupun kotoran itu ketika dibasuh satu kali aja itu bisa hilang. Ya, jadi misalnya najisnya itu najis hukmiyah misalnya, kotoran yang bersifat hukmiyah atau kotoran yang suci, kotoran yang tidak najis, tapi ketika satu dibasuh saja itu sudah hilang misalnya. Tetap itu disunahkan menghilangkan dulu. Dihilangkan dulu baru kemudian kita mandi. Sunnah hukumnya. Jadi meskipun ada najis atau kotoran yang bersifat najis atau kotoran yang bersifat suci, ketika dibasuh satu kali sekalian sama mandi itu hilang misalnya. Itu bisa, itu misalnya hanya satu mandi aja, satu basuhan itu bisa hilang, tetapi tetap disunahkan untuk menghilangkan dahulu. Untuk menghilangkan dahulu. Jadi ini termasuk bagian daripada kesunahan wudhu. Nah, ini harus kita ingat bahwa misalnya ada di anggota badan kita ini ada najis istilahnya. Kan tadi disunahkan untuk dihilangkan dahulu, hukumnya sunnah. Meskipun ketika dihilangkan satu kali berbarengan dengan mandi itu bisa hilang, tetap disunahkan untuk menghilangkan dahulu. Nah ini ada penjelasan secara khusus ketika mandi atau selain mandi. Misalnya satu basuhan itu misalnya bisa hilang sesuatu yang bersifat najis itu, maka bisa suci. Nah, bisa suci kalau satu basuhan itu bisa suci. Itu ada syarat-syarat tertentu, seperti pernah dijelaskan dahulu, yaitu syarat-syaratnya diantaranya ketika ada di badan kita misalnya najis, seandainya di mandi sekali itu langsung hilang tanpa dihilangkan dahulu, ini kan boleh tadi, tetapi tetap disunahkan kita menghilangkan najis dahulu. Tetapi kalau seandainya kita nggak menghilangkan najis dahulu, langsung berbarengan dengan mandi, kan nggak apa-apa, karena itu tadi hukumnya sunnah. Dan kalau seandainya dilakukan basuhan pertama atau sekali basuhan itu bisa hilang najis itu atau kotoran-kotoran yang bersifat najis atau yang suci itu tadi, tapi khusus yang najis ini bisa hilang dengan satu basuhan. Itu
ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah antazulan najasa bi ghuslah. Yang pertama, dengan satu basuhan bisa hilang. Yang pertama, wa an yakunal ma'ul ladzi huwa dunal kullatain waridan alal mutanajjisi. Kalau airnya sedikit, maka harus dikucurkan. Nah, harus dikucurkan. Jangan airnya jangan najisnya atau badan kita yang masuk ke air. Atau tangan kita yang ada najisnya kemudian dimasukkan air yang airnya itu tidak banyak atau tidak melebihi, tidak sampai pada takaran banyak kulaten. Maka harus dikucur. Ini syarat yang kedua. Dan ketika dikucur memang hilang najisnya. Wa alla tataghayyarul ghasalah. Nah ini. Kemudian air yang digunakan itu ketika dikucurkan itu air yang sisa bekas yang digunakan untuk membasuh tempat yang najis ini tidak berubah. Walau taghayyuran yasiran, walaupun perubahan sedikit. Nah, seperti hukum air ya dahulu yang ghusalah itu, hukum ghusalah. Jadi tidak berubah. Dan tidak tambah waznuha. Timbangannya tidak tambah setelah diperkirakan sesuatu yang menyentuh atau diserap oleh sesuatu yang dibasuh. Masya Allah. Nah, kalau tidak seperti itu, misalkan tambah, ya seperti ini, tambah atau timbangannya tambah setelah diperkirakan resapan yang diresap oleh anggota badan itu berapa, ini berapa, itu tidak tambah, maka suci. Walaupun satu basuhan itu bisa suci. Artinya kalau bisa suci berarti hadas besarnya juga hilang. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat tadi, maka hadasnya juga belum hilang. Karena satu syaratnya adalah kita harus menggunakan air yang tohur, air yang mutlak. Kemudian ketika kita gunakan untuk menghilangkan najis ini, nah seperti tadi karena mandi itu kan harus menggunakan air yang banyak. Kalau tidak banyak berarti kan harus dikucur. Kalau dikucur atau airnya warid harus dikucur berarti itu harus ada syarat bahwa air yang dikucur kemudian bekas kucuran itu, air yang bekas kucuran itu ada syarat tadi tidak berubah, kemudian najisnya memang benar hilang, kemudian tidak berubah dan tidak tambah timbangannya air itu. Nah, syarat 4 ini baru bisa nanti kalau mandi seperti itu mandinya sah dan najisnya juga hilang. Makanya harus diperhatikan. Makanya kalau seperti ini ruwet lah istilahnya. Kalau mandi air sedikit kemudian ada najis dan itu bisa dihilangkan dengan satu basuhan dan satu basuhan itu hilang misalnya selesai dan bisa suci dengan 4 syarat ini. Najisnya bisa suci, mandi besarnya juga sah. Ini dengan 4 syarat tadi. Nah, kalau tidak memenuhi syarat 4, maka mandinya tidak sah. Maka mandinya tetap dikatakan dikatakan hadasnya belum hilang. Kenapa? Karena air yang digunakan tadi mutanajis. Harus diperhatikan ini. Nah, paling enak ya itu sudah dihilangkan dulu biar aman itu najis-najis yang ada di tubuh kita itu dihilangkan dulu. Setelah dihilangkan bersih baru kita guyur air. Meskipun airnya sedikit, kalau memang airnya diguyurkan, namanya air warid, diguyurkan itu maka tidak apa-apa, merata semua ke semua badan nggak apa-apa, sudah selesai kalau begitu. Tapi kalau misalkan satu basuhan ada najisnya yang sekira satu guyuran itu selesai, hilang najisnya, maka ada 4 syarat tadi. Nah, ini termasuk kesunah. Makanya yang paling enak mazhab para ulama mencetuskan ya paling enak dan paling aman, nggak sulit-sulit, nggak ruwet-ruwet, ya hilangkan dulu tuh kotoran yang bersifat
suci, tidak najis, atau kotoran yang bersifat najis. Supaya apa? Nanti ketika kita mandi, tenang, enak, nggak ada perincian-perincian tertentu seperti tadi. Wa an yabula yen to nguyuh sapa wong, sapa man wong anzala kang inzal sapa man. Inzal tegese ya metu mani. Oleh nguyuh qabla an yagtasila ing dalam sadurunge adus sapa man. Sing tujuane liyakhruja drapun metu apa ma perkara bagya kang keri atau kekeren lan tetep apa ma bimajruha ing dalam nggon miline baul. Juga sunnah lagi kalau dia mandi wajibnya karena disebabkan inzal. Jadi keluar sperma, keluar mani. Kalau penyebab mandinya itu disebabkan karena keluar mani, maka kesunahannya adalah kencing dulu. Kenapa disunahkan kencing dulu? Agar semua yang tempat keluarnya mani itu tuntas dulu. Tuntas, hilang semuanya. Soalnya bahaya kalau misalkan ada sisa-sisa di tempat keluarnya sperma, tempat keluarnya mani, ada sisa-sisa yang kita tidak tahu misalnya. Dan kita tidak tuntas. Kemudian kita langsung mandi, ternyata setelah mandi atau tengah-tengah mandi yang mengharuskan kena semua air, tetapi tengah-tengah mandi belum terkena semuanya, atau sudah belum selesai, atau sudah selesai, kemudian baru kencing. Setelah kencing ada sisa-sisa dari mani itu tidak keluarnya setelah mandi atau tengah-tengah mandi. Ini mengharuskan mandi lagi, karena yang namanya keluar mani itu harus mandi, menyebabkan kewajiban mandi. Makanya harus dituntaskan dulu, harus kencing dulu. Adapun kalau misalnya tidak ada sisa-sisa itu yang ada masalah. Berarti mandinya itu sah, tapi ditakutkan kalau seandainya dia mandi wajibnya itu karena sebab keluar mani, maka tuntaskan. Sebelum mandi kencing dulu supaya tuntas. Tidak ada sisa-sisa di tempat majronya, majro itu tempat keluarnya. Nah, tempat keluarnya mani itu tidak ada sisa-sisa. Soalnya bahaya nanti kalau memang ada cerita, ada seorang wali yang selalu sangat memperhatikan muridnya. Ada seorang wali yang bukan walinya, sehingga apa yang dilakukan muridnya itu tahu semuanya, sampai apa yang dilakukan suaminya terhadap istrinya, santrinya kepada istrinya ini tahu, sampai ketika berhubungan suami istri pun ini gurunya itu, wali itu mengetahui. Pada suatu saat dia dipanggil oleh gurunya itu, seorang wali ini ketika datang dipanggil, kemudian dibilangin oleh gurunya, kamu harus mengkodok sholatnya dan ulangi mandi kamu. Loh, kaget muridnya itu. Loh, kenapa? Saya kan sudah mandi, sudah sholat ini. Ternyata itu sudah 3 hari perkiraan. Kodoknya kamu sholat ini, gitu semuanya. Dan disuruh mandi lagi. Lalu muridnya itu tanya, kenapa ya Syekh? Kenapa ya guru? Kok saya suruh mandi lagi dan untuk mengkodok sholatnya? Iya, kamu ketika mandi itu belum tuntas mani kamu itu. Belum tuntas mani kamu. Jadi ketika kamu mandi, belum tuntas mani kamu, dan setelah mandi kamu berkencing, itu keluar dari sisa-sisa mani kamu itu. Jadi mandi kamu tidak sah, kamu harus mandi lagi dan mengkodok sholat semuanya. Sampai segitu, ada cerita begitu. Jadi memang bahaya kalau misalkan kita tidak tahu hal-hal yang seperti ini. Ini bahaya, makanya kita harus belajar, kita harus mengerti hukum fikih, hukum yang ini sejatinya wajib bagi kita. Jadi ulama menjelaskan bahwa ketika kita mandi wajib, mandinya karena kita keluar sperma, ketika keluar mani, maka disunahkan tabawul dulu. Kita kencing dulu. Supaya apa? Supaya tidak ada sisa-sisa, atau seandainya ada sisa-sisa di tempat keluarnya itu, tempat mengalirnya sperma, itu karena dengan kencing itu keluar semua. Nah, kalau keluar semua seret, nah berarti kita mandi itu tidak ada masalah.
Tetapi kalau sebelum mandi itu enggak kencing dulu, takutnya seperti tadi, ada sisa-sisa yang ada di tempat mengalirnya sperma itu, mengalirnya mani itu yang tidak keluar. Baru setelah mandi baru tuntas atau keluar karena kencing misalnya. Nah ini dikhawatirkan seperti itu. Nah ini sebagai langkah hati-hati disunahkan ini untuk kencing dulu sebelum melakukan mandi besar. Liyakhruja ma baqiya bimajrahu. Nih. Fa ba'da izalatil qadari nuli ing dalam sawise ngilangaken qadar, reget, kotoran, sesuatu yang setelah menghilangkan sesuatu yang menjijikan, kotoran-kotoran itu tadi, apakah yang bersifat suci ataukah yang najis. Nah, setelah menghilangkan itu madmadatun opo sing disunahkan madmadah kekemu wastinsyakun lan istinsyak seperti kemarin itu ketika mandi itu jadi apa sunnah hukumnya madmadah dan istinsyak kemarin sudah dijelaskan karena madmadah dan istinsyak dalam mandi wajib itu tidak wajib la yajibu madmadatun wastinsyakun tapi yukrohu tarkuhuma. Jadi madmadah berkumur dan istinsyak itu hukumnya tidak wajib ketika mandi wajib. Tetapi kalau ditinggalkan itu hukumnya makruh. Makanya hukumnya sunnah saja. Madmadah dan istinsyak itu hukumnya sunnah ketika kita mandi wajib. Kita mandi besar itu hukumnya sunnah. Kemarin dijelaskan meskipun mulut ini adalah kalau terbuka itu dalamannya bisa kelihatan atau hidung juga boleh kelihatan dari luar misalnya lubangnya itu. Dalamnya mulut juga bisa kelihatan, kemudian hidung juga, tetapi itu tidak wajib. Tidak wajib istinsyak dan tidak wajib madmadah, hanya disunahkan saja. Tetapi kalau ditinggalkan hukumnya makruh. Beda dengan lubang telinga. Lubang telinga kemarin simakh itu wajib hukumnya, kecuali yang sampai dalam itu. Makanya harus hati-hati ketika berpuasa kalau mandi besar. Jangan sampai airnya sampai masuk ke dalam pada anggota yang tidak terlihat dari luar. Karena itu nanti bisa membatalkan puasa. Makanya harus hati-hati ketika mandi wajib saat berpuasa. Madmadah wastinsyaq hukumnya sunnah, berkumur dan menghirup air ke hidung itu hukumnya sunnah. Nah itu secara itu tidak masuk dalam wudhu ya. Wudhu beda lagi. Kan juga nanti ada kesunahan wudhu. Jadi secara khusus madmadah dan istinsyaq berkumur dan menghirup air ke hidung itu hukumnya sunnah ketika mandi wajib. Ketika wudhu juga sunnah. Jadi kalau disebut dalam istilah fikih itu sunnatani mustaqillatan. Jadi kesunahan sendiri. Madmadah dengan istinsyaq itu kesunahan sendiri dalam mandi wajib. Nanti kalau disunahkan wudhu dalam mandi wajib itu kan juga disunahkan wudhu. Ya wudhu ada lagi. Jadi madmadah wal istinsyaq itu secara khusus atau kesunahan tersendiri. Tidak masuk dalam kategori kesunahan yang dilakukan ketika berwudhu, tidak. Ini khusus ketika mandi wajib. Summa wudhu'un tumuli wudhu. Lah ini tadi. Juga disunahkan ketika kita mandi adalah berwudhu kamilan halis sempurna. Lilitibai karena ikut atut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawang riwayataken ing tiba as-sapa asy-syaikhani Bukhari Muslim. Nah ini juga disunahkan ketika mandi itu adalah berwudu. Nah wudu ini ada beberapa cara. Wudu ini beberapa cara. Seperti dijelaskan oleh Imam Ghazali dan imam-imam yang lainnya. Yang paling bagus tadi secara berurutan, kesunahan mandi itu adalah baca bismillah. Kemudian menghilangkan
kotoran-kotoran yang suci atau kotoran yang najis, kemudian matu dan lain-lain itu tadi. Kemudian setelah itu wudu. Wudu itu dilakukan sebelum mandi. Yang paling bagus. Nah, yang paling bagus wudu itu dilakukan sebelum mandi. Kalau sudah wudu baru nanti mandi. Artinya mengguyur atau meratakan air ke semua badan yang kemarin itu. Tapi wudu dulu. Nah, wudu ini wudu secara sempurna. Artinya secara sempurna mulai dari kesunahan-kesunahan dalam wudu itu semuanya dilakukan sampai terakhir yaitu membasuh kaki. Sempurna ini berarti namanya. Jadi mulai dari awal sampai akhir. Ini yang paling bagus. Ada sebagian yang mengatakan kalau kesunahan wudu dalam mandi itu, ya wudunya wudu mulai membasuh wajah itu sampai telinga saja. Misalnya. Untuk kaki terakhir wudu, terakhir mandi, setelah mandi mau selesai baru diakhirkan. Baru selesai baru membasuh kaki. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi yang paling bagus ini al-qaul al-mu'tamad menurut mazhab kita adalah wudunya wudu sempurna. Artinya wudu sempurna itu mulai dari wajah sampai kaki semuanya selesai. Itu yang pertama. Boleh dilakukan seperti di awal-awal atau sebelum mandi. Atau wudunya itu di tengah-tengah mandi, bisa boleh juga dapat kesunahan juga. Atau wudunya juga setelah mandi misalnya, itu juga boleh, masih dapat kesunahan. Bahkan dijelaskan oleh para ulama bahwa ketika seorang itu mandi wajib kemudian melakukan wudu itu adalah minta bisolihin, termasuk kebiasaan orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu kalau setiap mandi pasti wudu, setiap mandi pasti wudu, setelah mandi pasti wudu, itu tidak bisolihin, kebiasaan orang-orang soleh. Ada yang mengatakan seperti itu. Makanya wudu itu sunnah, hukumnya sunnah, kesunahan daripada sunnah mandi. Jadi mandinya kan wajib. Ketika kita melakukan wudu itu wudunya sunnah. Lalu niatnya bagaimana ini kalau sudah disunahkan wudu? Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Kalau memang wudunya itu karena dia punya hadas kecil misalnya, karena kencing dulu, pertama kan kencing dulu, berarti kan dia kencing itu kan hadas kecil, berarti punya hadas kecil. Kalau punya hadas kecil berarti dia ketika wudunya itu ya niatnya niat rafil hadasil asghar seperti biasa wudunya, karena dia punya hadas kecil. Tapi kalau misalnya tidak punya hadas kecil misalnya, jadi dia langsung nggak pengen kencing atau apa, pokoknya langsung mandi misalnya kan disunahkan wudu dulu, ya wudu. Maka niat wudunya bagaimana? Ya niat wudunya niat melakukan kesunahan mandi. Niat wudunya niat kesunahan mandi. Niat melakukan kesunahan mandi. Nawaitu ada asunnatil ghusli. Ini kalau memang tidak ada hadas kecil. Tapi kalau dia punya hadas kecil, maka dia niatnya ya nawaitu al-wudu'a li raf'il hadasil asghar. Pokoknya niat kayak dalam seperti wudu-wudu biasa lah niatnya itu. Yang dijelaskan sebelumnya dalam bab wudu. Wa yusannu. Nah, ini harus dipahami. Jadi menurut mazhab kita sunnah yang sempurna wudunya itu sebelum mandi dengan wudu yang kamil, wudu sempurna. Mulai dari membasuh wajah sampai kaki. Selesailah intinya, selesai tuntas wudunya itu. Karena memang ada yang mengatakan kaki itu untuk terakhir nanti setelah selesai mandi. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi menurut mazhab kita itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa artinya yang paling sempurna itu adalah wudunya kamil. Tapi kalau dilakukan seperti tadi juga tidak apa-apa. Karena wudu kan juga sunnah hukumnya mualah itu. Bagi mazhab kita Syafi'i, mualah berturut-turut itu wudu hukumnya sunnah. Jadi kalau diakhirkan diakhirkan membasuh kakinya itu juga tidak apa-apa.
Tapi yang sempurna, yang paling bagus ya tuntaskan wudhunya dulu baru mandi. Dan boleh mandi di awal atau di tengah-tengah atau di terakhiran, boleh saja. Wa yusannu lan den sunataken. Den sunataken lahu kaduwe wong apa istishabuhu nglanggengaken wudu ilal farahi tumeka rampung adus. Disunahkan, jadi kalau kita wudu kan sunnah sebelum mandi misalnya, maka wudunya ini terus sampai masuk mandi sampai selesai itu tidak batal, itu maksudnya. Tidak batal. Jadi terus. Jadi ketika wudu kemudian mandi itu tidak melakukan yang bisa membatalkan wudu. Itu namanya istishabu ilal faraghi, sampai selesai mandi. Jadi mandi dalam keadaan tidak punya hadas kecil istilahnya. Meskipun itu nanti ada kaidah bahwa ketika berkumpul hadas kecil dan hadas besar, maka cukup hadas besar bisa menghilangkan hadas kecil yang dijelaskan oleh para ulama dalam kaidah fikih, bahwa ketika orang mandi misalnya, mandi kemudian tanpa wudhu langsung sholat misalnya, boleh. Kenapa? Karena hadas kecil sudah dihilangkan masuk ke dalam hadas besar misalnya. Tetapi ada syarat-syarat yang nggak secara mutlak begitu, yaitu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu ketika mandi. Tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu ketika mandi. Kalau melakukan sesuatu hal yang membatalkan wudhu, berarti dia punya hadas kecil, maka tidak boleh. Nah, makanya harus paham. Ketika mandi besar, kemudian tidak wudhu dan langsung sholat, itu kalau memang ketika mandi itu tidak melakukan hal-hal yang merusak wudhu atau membatalkan wudhu. Makanya di sini hukumnya sunnah kalau kita di wudhu kemudian mandi, dan dalam keadaan mandi nih istishabu ilal faragh sampai selesai mandi itu tidak membatal wudhunya. Hatta lau ahdasa. Nah ini. Sehingga lamun ko hadas sapa wong sunnah mongko den sunahtaken sapa lahu kadueman apa i'adatu ngulangi wudhu. Sampai kalau tadi sudah jelaskan. Jadi wudhu kemudian mandi, dalam keadaan mandi itu masih punya wudhu, tidak batal istilahnya, sampai terakhir. Ini hukumnya sunnah. Sehingga ketika misalnya tengah-tengah wudhu, dia melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu, ketika mandi, dia sudah wudhu kemudian mandi, ketika mandi melakukan sesuatu yang bisa membatalkan wudhu, maka disunahkan bagi dia, lah ini, hatta lau ahdasa sunnah lahu i'adatuhu. Sunnah bagi dia mengulangi wudhunya lagi. Supaya ketika mandi itu dalam keadaan suci, tidak punya hadas kecil maksudnya. Ini sunnah. Makanya ketika kita mandi wudhu sebelum mandi, kemudian wudhu ini terus kemudian sampai mandi tidak batal wudhunya sampai selesai mandi. Nah kalau tengah-tengah ternyata batal wudhunya karena melakukan sesuatu yang ini, disunahkan lagi bagi dia untuk melakukan wudhu, mengulangi wudhunya. Wa za'mul muhamili utawi prasangkane Imam al-Muhamili nyono ikhtisasahu ing kekhususane wudhu bil ghusli kelawan mandi al wajib kang wajib dhaifun iku dhaif. Nah, prasangka atau yang disangkakan oleh Imam al-Muhamili bahwa tadi kan kesunahan wudhu, kesunahan mandi. Menurut Imam al-Muhamili itu kesunahan wudhu itu yaitu ketika mandi wajib. Nah ini maksudnya. Wa zamul Muhamili ikhtasahu bil ghuslil wajib dhaifun. Itu dhaif. Jadi menurut Imam Muhamili bahwa kesunahan wudhu dalam mandi itu dikhususkan ketika mandi wajib, bukan mandi sunnah. Tapi kaul ini atau prasangka dari Imam al-Muhamili dijelaskan oleh musannif ini, muallif ini, itu dhaif. Tidak kuat, lemah. Jadi pendapatnya itu pendapat yang lemah. Yang lemah, tapi yang ini berarti gimana? Yang kuat ya baik itu mandi wajib atau mandi sunnah
tetap disunahkan berwudu dengan tata cara wudu yang seperti tadi dijelaskan. Jadi kalau kita mandi sunnah atau mandi wajib tetap disunahkan berwudu. Ini kaul yang qawi, kaul yang muktamad, kaul yang kuat. Sedangkan kaulnya yang disebutkan oleh Imam Al-Muhammili hanya terkhusus untuk mandi wajib. Wudu ini disunahkan ketika mandi wajib. Ini kaulnya kaul dhaif. Wal afdalu tawi sing luwih utama iku adamu ta'khiri ghusli qadamaihi. Iku ora ngakhiraken basuh dlamaan lorone mutawadhi yang tadi saya jelaskan ini. Anil ghusli saking adus. Kama sorroha kama sorroha kaya oli yang jelasaken sapa Imam Nawawi bihi kelawan al afdal adamu ta'khiri ghusli qadamaihi. Oli yang jelasakan Imam Nawawi fir Raudhatin dalam kitab Raudhah. Wa in sabata sanajan tetap apa ta'khiruhu mengakhirakan qadameh fil Bukhari dalam Al-Bukhari, kitab Al-Bukhari atau pendapatnya Imam Al-Bukhari atau dalam hadisnya Imam Al-Bukhari. Nah, tadi sudah dijelaskan yang paling afdol wudu sempurna kayak tadi, mulai membasuh wajah sampai kaki. Ini yang al-afdol ada mutakhir itu karena ada kakinya nanti terakhir aja ketika mandi sudah selesai baru membasuh air membasuh kaki. Ini enggak. Yang paling afdol ya yang pertama tadi. Makanya wal afdol ada mutakhir, yang utama itu tidak mengakhirkan membasuh dua telapak kaki dari mandi. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Ar-Raudhah. Walaupun itu ada memang disebutkan dalam kitab Al-Bukhari atau di dalam kitab hadis Al-Imam Al-Bukhari. Jadi wudunya itu untuk kaki terakhir setelah mandi selesai. Memang ada keterangan itu, tetapi tetap menurut mazhab kita yang afdol, yang bagus, yang utama itu adalah wudu secara sempurna. Kalau sudah sempurna dari mulai wajah itulah yang sempurna. Meskipun boleh juga dilakukan seperti tadi, terakhir untuk kakinya disisakan nanti aja setelah selesai mandi itu boleh. Nah, ini sampai di sini insya Allah nanti kita lanjutkan kembali mengenai tentang masalah wudu. Karena wudu tadi sudah dijelaskan ya sedikit banyak sudah tata cara wudu untuk menjalankan kesunahan mandi. Ini insya Allah nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang dan mudah-mudahan belajar kita ini, ngaji kita ini diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, menjadikan kita difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan hati kita, kita termasuk orang-orang yang ahlil ilmi, kita termasuk orang-orang yang mencari ilmu dan min ahlil ilmi dan yang mendapatkan doa dari semua al-makhluqat al-mawjud. Demikian wallahu a'lam bishawab.